nama saya Agus Salim. Saya merupakan salah satu dosen di Universitas Nasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, program studi Ilmu Komunikasi. Di program studi Ilmu Komunikasi, saya mengajar beberapa mata kuliah yang berkaitan dengan bidang periklanan. Ada 3 konsentrasi di program studi Ilmu Komunikasi Universitas Nasional, yaitu ada jurnalistik, public relation, dan periklanan. Di dalam periklanan, saya mengampu beberapa mata kuliah. Seperti di semester ini, saya mengampu mata kuliah dasar-dasar periklanan dan juga perilaku konsumen. Saya juga mengampu mata kuliah produksi iklan radio dan iklan televisi, copywriting, dan juga teori-teori periklanan. Universitas Nasional memperlakukan metode pengajaran dengan cara hybrid, yaitu di minggu ini saya melakukan kuliah secara onsite atau di kelas, lalu minggu depan akan dilakukan perkuliahan secara online. Dan minggu ini merupakan pertemuan ke-10 di mana saya akan mengajar mata kuliah dasar-dasar periklanan mengenai etika periklanan Indonesia. Mata kuliah dasar-dasar periklanan merupakan mata kuliah wajib untuk mahasiswa yang mengambil konsentrasi periklanan. Dasar-dasar periklanan merupakan landasan mahasiswa untuk mengambil mata kuliah periklanan selanjutnya. Di dasar-dasar periklanan ini akan diajarkan mengenai apa itu iklan dan periklanan, juga sejarah periklanan, daya tarik dalam iklan, tujuan iklan, juga etika periklanan, iklan layanan masyarakat, juga media-media di mana iklan dikampanyekan. Jadi dengan harapan mahasiswa yang mengambil mata kuliah dasar-dasar periklanan sudah terbiasa dengan mata kuliah selanjutnya. Dalam periklanan ada mata kuliah copywriting, media planning and buying, di mana semuanya sudah dikenalkan secara singkat di mata kuliah dasar-dasar periklanan. Berikut merupakan kegiatan saya di kelas, mengajar mata kuliah dasar-dasar periklanan dengan tema etika periklanan Indonesia. Selamat siang teman-teman semua, kita masuk ke mata kuliah dasar-dasar periklanan. Saat ini kita sudah masuk ke minggu 10 yang artinya kita onsite, yaitu ada di kelas. Seperti biasa, saat ini kita akan membahas tentang etika pariwara Indonesia. Kenapa etika itu penting? Etika ini untuk mengatur agar iklan yang sudah diproduksi ini tidak menyinggung orang lain, tidak menyinggung produk lain. Namun sebelum kita bicara tentang etika pariwara, saya pengen tahu etika itu apa sih? Natsma, etika apa menurut Natsma? Kalau etika dalam periklanan itu, iklan itu nggak boleh ada iklan yang harusnya bertujuan untuk anak-anak tapi isinya kayak dewasa gitu. Betul, itu dia. Jadi membatasi agar iklan juga sesuai dengan targetnya. Siapa sih kita bikin iklan? Target kita siapa sih yang mau dituju gitu. Misalnya anak-anak, buatlah seperti anak-anak, buat anak-anak lah yang sesuai. Itu ya. Dan baik, kita ke etika pariwara Indonesia. Ini adalah sebenarnya bentuk panduan, ada pasal di sini ya. Jadi orang yang mau bikin iklan harus berpedoman sama etika pariwara Indonesia. Seperti di jurnalistik ada namanya etika jurnalistik. Etika jurnalistik di sini di mana si wartawan kalau meliput berita, dia mewawancarai narasumber, harus mengkonfirmasi si narasumbernya kalau berita ini boleh nggak dinaikkan, boleh nggak ditayangkan. Kalau si narasumber keberatan malah nggak boleh. Tapi jika keberatan tapi tetap ditayangkan, maka si wartawan telah melanggar kode etik jurnalistik. Itu untuk jurnalistik. Nah, sama begitu juga di periklanan. Jadi jika melanggar, si iklan tersebut menjelekkan produk lain secara ekstrim ya. Walau sekarang kita bisa lihat beberapa iklan juga menjelekkan produk lain tapi soft, tidak begitu terlihat. Ya. Jadi di sini penting sekali adanya etika pariwara Indonesia agar produk tidak dijatuhkan sama produk lain, produk pesaing yang sama gitu ya. Misalnya ada Aqua sama Le Mineral, itu luar biasa sekali. Dia bikin iklan menyinggung Le Mineral. Le Mineral pun sama seperti itu. Jika tidak ada etika, ini yang akan terjadi di sebuah iklan luar negeri. Mereka tidak memiliki etika pariwara Indonesia seperti kita. Maka ini akan terjadi sama iklan
iklannya. Si anak mengambil 2 kaleng Coca-Cola. Ya, 2 kaleng Coca-Cola digunakan hanya sebagai tempat si anak agar bisa menjaga produk yang dia masuk, yaitu pesaingnya Coca-Cola, produk Pepsi. Nah, ini balasan diisi Coca-Cola terhadap produk Pepsi. Dia pun menggunakan anak-anak, ya. Dilihat anak-anak ini akan ambil produk Pepsi, tapi produk tersebut akan diinjak sama si anak untuk mengambil produk Coca-Cola. Inilah kalau jika iklan tidak memiliki etika atau peraturan yang bisa digunakan sebagai landasan mereka saat produksi iklan. Ini seperti ini. Ya, kita lihat dia hanya ambil Coca-Cola. Kalau iklan sebelumnya yang Pepsi, Coca-Colanya ditinggalin begitu aja. Cuma kalau yang ini Pepsi dikembalikan di tempat awal semula. Ya, ini jika tidak ada aturan dalam membuat iklan, ini yang akan terjadi. Karena perlu sekali etika. Etika ini adalah aturan yang sebenarnya sudah kita terima dari lahir, dari kita masih kecil, orang tua kita sudah mengajarkan kepada anak-anaknya. Nah, nanti kalau sudah besar, kamu jadi anak yang sopan ya. Kalau ada orang tua bicara, kamu jangan ikut campur. Kamu jangan usah motong, itu kamu sedang diajarkan, teman-teman sedang diajarkan bagaimana beretika di dalam lingkungan sosialnya. Ya, jadi ini aturan sebenarnya yang sudah disepakati. Etika ini mengenai benar dan salah. Yang benar seperti apa, yang salah seperti apa. Yang baik seperti apa, yang tidak baik itu seperti apa. Sehingga dari etika ini bisa turun namanya norma. Ya, norma sosial juga sama, aturan yang tidak tertulis, tapi aturan yang disepakati. Tapi kalau norma ini lebih di bawahnya dari etika. Norma sosial hanya ada di lingkungan sosialnya aja. Karena aturan yang ada di satu wilayah, lingkungan sosialnya pasti berbeda di lingkungan sosial lain. Seperti kita di Jakarta atau di daerah lain mungkin ya, kita nggak boleh nyakitin hewan, apalagi memakan kucing, memakan anjing, gitu. Itu nggak boleh. Tapi di ada wilayah Indonesia itu nggak apa-apa. Itu kan nggak etis banget dilihatnya. Masa kucing yang bagus banget dipelihara dimakan, tapi buat mereka enggak gitu. Jadi kalau norma ini juga sesuai sama lingkungannya, kesepakatan. Kayak di norma sosial yang ada di timur dan di barat. Seorang dosen ngajar sambil duduk angkat kaki di Amerika itu biasa aja. Kalau di kita nggak sopan, nggak etis dilihatnya, gitu ya. Jadi norma sosial itu berbeda. Beda antara satu, tolong handphone dimatikan. Jadi kita di sini kita bicara tentang aturan. Lalu meningkat ke undang-undang. Undang-undang ini adalah aturan, tapi tertulis. Ada sanksi di situ. Mencuri sanksinya apa? Korupsi sanksinya apa? Ya, kalau norma sosial, norma sanksinya hanya sanksi sosial aja, merasa dikucilkan kayak gitu. Kalau etika itu juga sama norma. Dia merasa kalau misalnya kurang beretika, dibilang nggak beretika, ih Natsma nggak etis banget tuh kayak gitu, pakaiannya terlalu begini misalnya. Dia jadi, oh iya selama ini dia jadi merasa seperti itu. Nggak ada aturan, nggak ada hukuman sebenarnya. Cuma ke individunya yang melanggar etika tersebut. Gitu ya, sampai sini ada mau nanya-nanya silakan. Bapak, saya Ya, nanya. silakan. Bapak kan kita sama-sama tahu kalau di iklan itu kan harus ada etikanya. Nah tapi saya suka ngeliat tuh Pak iklan Kiko Jumbo. Nah itu kan kayaknya ditujukan buat anak-anak ya. Tapi di dalamnya tuh ambigu banget gitu. Tapi masih sering ditayangin gitu Pak. Oke, menarik nih tentang iklan Kiko Jumbo. Saya ada beberapa iklan yang akan kita analisis. Salah satunya iklan itu. Yeah. Betul banget. Saya nggak setuju tuh sama iklan Kiko Jumbo. Mau lihat iklannya? Nah, di sini teman-teman bisa coba lihat iklan
dulu ya sebentar iklan Kiko Jumbo. Iklan ini hanya kita kalau lihat tanpa kita sadarin, misalnya teman-teman yang ada di periklanan, dilihat iklan tidak hanya sekedar iklan, tidak hanya sekedar ini promosi produk, ini hanya tentang produk, bukan. Tapi kita harus mengkritisi iklan tersebut. Kenapa? Kan teman-teman di sini mahasiswa, bisa angkat ini jadi skripsi teman-teman, buat diteliti. Ternyata ada pelanggaran kode etik pada iklan Kiko Jumbo. Pelanggarannya di mana sih? Saat si anak bilang simpenan, itu sangat melanggar, ya, itu nggak boleh diucapkan. Jadi ada kata-kata yang sebenarnya nggak boleh diucapkan. Simpenan yang jumbo. Simpenan yang jumbo ini punya konotasi yang agak berbeda. Buat orang dewasa akan berpikir itu konotasinya ke seksual, ya, konotasinya ke seksual bisa. Dan itu diucapkan oleh anak-anak. Anak-anak tidak boleh mengucapkan simpanan. Walau si anak yang si aktor ini mengucapkan, maksudnya simpanan, si ibu itu nyimpen es Kiko Jumbo, bapaknya analogikannya beda. Hah, gitu ya? Untuk apa kaget? Berarti ada salah persepsi di si bapak. Di sini mengatakan orang yang nonton iklan ini apaan sih? Masa anak kecil jadi ngucapin seperti itu? Itu tidak pantas. Dan ini ada pelanggaran di etika pariwara Indonesia. Bentar, saya kasih lihat etika pariwara Indonesia. Teman-teman, di iklan ini wajib punya namanya etika pariwara Indonesia. Amandemennya seperti ini. Nah, ini ada banyak di sini ya, kita aturan-aturan di mana kita membuat iklan yang sesuai dengan kaidah yang berlaku di negara kita Indonesia. Kiko Jumbo tadi melanggar apa sih? Nanti kita bahas. Sudah saya cantumkan juga di sini. Kita lanjut aja, karena ini belum bergeser. Jadi kita bahas ya satu pelan-pelan. Sebentar ya, nanti kita bahas. Iya Bapak, iya Bapak. Itu. Oke, kita ke etika, balik lagi nih ke etika. Etika ini berasal dari bahasa Yunani, itu etos. Etos biasa kita kenal itu kayak semangat kerja. Padahal di sini dia dari lahir dari kata etika. Etika itu bahasa Yunani yaitu etos. Pengertian secara umum ada aturan, norma, kaidah ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan juga tingkah laku. Etika yang tadi saya sampaikan. Kamu sebagai orang timur itu nggak pantas loh berpakaian seperti itu di tempat umum gitu. Kamu pakai bikini di pasar nggak pantas loh, bikini itu cocoknya di laut saat berenang. Itu melanggar etika kalau digunakan, dan itu disepakati sama masyarakat kita, masyarakat dunia malah seperti itu. Jadi hal-hal yang tentang benar atau salah, baik atau tidak baik, ya. Tadi saya sampaikan tentang etika, norma dan undang-undang. Teman-teman bisa lihat di sini. Dari sifatnya saja sudah berbeda. Etika berasal dari filosofi dan moral. Kalau kita melanggar sebuah etika, kayak moral kita gimana gitu ya? Ada rasa salah, ada rasa jadi nggak percaya diri, ada rasa nyesel, kayak gitu. Norma ini sosial dan budaya, di mana sosial atau budaya tersebut berlaku. Di situ normanya hanya berlakunya di situ aja. Tadi saya sampaikan. Budaya timur sama barat itu sudah pasti berbeda, normanya beda. Kita angkat kaki di meja itu di luar sana itu biasa aja, kalau di kita itu nggak boleh. Dan beberapa negara pun seperti itu. Yang kita anggap sopan ternyata nggak sopan di sana. Ada negara Rusia, di Rusia kita senyum sama orang itu nggak pantas, nggak boleh. Kita nggak boleh senyum sama orang. Padahal kalau di sini senyum sama orang itu ramah, gitu ya. Kayak gitu. Jadi normanya berbeda antara satu negara dengan negara, tergantung dengan sosial dan budayanya. Nah, dari aspek sumber pikiran dan kesadaran manusia, kita sadar kalau yang salah itu salah. Kita sadar yang benar itu benar, makanya kita lakukan. Terus kalau kebiasaan norma ini kebiasaan masyarakat yang sudah dipercaya, kebiasaan adatnya, gitu. Makanya biasanya di masyarakat tertentu ini sudah pasti berbeda normanya, kebiasaannya. Lalu undang-undang ini yang dibuat oleh negara sama
legislatif. Dia ada susunan, ada pasal-pasal, di sini bisa dilihat. Dia ada sanksinya, sanksi hukum, denda atau penjara kalau undang-undang. Kalau sanksi etika hanya asal bersalah, nyesel, gitu ya, atau ditegur sama masyarakatnya. Ini sanksi sosial, seperti dikucilkan di masyarakat karena dia bertindak tidak sesuai dengan yang berlaku di masyarakatnya. Ya, sampai sini bisa dipahami ya. Oke. Kita lanjut definisi si etika pariwara ini yang tadi saya lihatin. Kumpulan kaidah moral dan etika yang disepakati dan ditaati oleh komunitas periklanan Indonesia, itu Dewan Periklanan Indonesia. Ini sudah disepakati. Tujuannya apa sih? Ya sudah pasti menciptakan iklim periklanan yang sehat, bertanggung jawab, dan pastinya beretika. Jadi saat buat iklan ini tidak boleh mengandung sara. Sara apa? Sara apa aja deh? Susu, agama, rasa dan golongan. Sara. Jadi nggak boleh tuh menyinggung sara, gitu ya. Terus melindungi konsumen dari iklan yang menyesatkan, tidak jujur atau tidak pantas, meningkatkan citra positif industri, menjaga persaingan usaha yang sehat dan adil. Melindungi konsumen dari iklan yang menyesatkan, sebenarnya itu tujuannya. Tapi sampai saat ini masih banyak produk yang menyesatkan, overclaim namanya, terlalu mengklaim putih dalam waktu 7 hari, itu overclaim. Nggak ada yang seperti itu. Glowing hanya dalam berapa pekan saja, gitu ya. Itu sebenarnya overclaim aja. Tujuannya emang promosi. Di iklan ini, di etika sendiri, etika pariwara kita boleh hiperbola. Ini membesar-besarkan, tapi punya tujuan. Membesar-besarkan bukan dari kualitas produk, boleh di hiperbola, tapi tujuannya buat komedi, buat diketawain aja. Itu boleh di hiperbola. Ya, ini juga tujuannya. Kenapa kita perlu dalam membuat iklan harus memahami etika pariwara Indonesia terlebih dahulu. Prinsip-prinsip utama etika pariwara Indonesia. Pertama, ada kejujuran, tanggung jawab, kesesuaian, perlindungan untuk konsumen, persaingan sehat, integritas profesi. Kita garisi persaingan sehat. Walau sudah ada etika pariwara, kita tahu sekali ya, iklan yang kita buat, iklan yang beredar di Indonesia, tetap ada persaingan yang kurang sehat. Dia menjatuhkan produk lain, walau tidak menyebut, tapi bisa digambarkan dengan bungkusnya, atau seperti le mineral, dia menjatuhkan aqua tapi tidak menunjukkan aquanya, cuma galonnya aja, gitu ya. Tapi orang tahu itu galon aqua, seperti itu. Atau iklan Vanis, pemutih, dia menjatuhkan iklan pemutih lain, gitu. Walau tidak menyebutkan si merek produk, tapi dari botol kita tahu itu produk apa. Gitu. Tetap terjadi, padahal sudah ada etika seperti ini, ya. Jadi buat iklan yang melanggar biasanya kena teguran. Pertama, pastinya harus mengedit ulang iklan tersebut atau produksi ulang. Kalau enggak, malah akan ditarik, tidak boleh ditayangkan kembali. Siapa dan apa yang diatur oleh si etika pariwara Indonesia? Pastinya iklan komersial, ya, yang biasa beredar di YouTube, di TV, di radio, di koran-koran, di majalah. Lalu iklan layanan masyarakat juga diatur. Promosi penjualan, branded konten atau native ad. Native ad ini seperti berita, kita nggak nyadar sebenarnya itu adalah iklan, gitu ya. Terus iklan digital, media sosial, banner, video ads juga, si influencer marketing ada di FP ini. Maksudnya sanksi-sanksi buat mereka juga ada. Aturan-aturan apa yang harus mereka lakukan ada di FP ini, di etika pariwara Indonesia. Aspek yang diatur sudah pasti isi iklannya. Iklan tidak boleh overpay, harus sesuai dengan manfaat produk tersebut, gitu. Terus visualnya juga tidak boleh menjatuhkan produk lain, walau tidak menyebutkan logo,
Ini biasanya cuma dari yang tadi saya sampaikan, hanya dari kemasan aja itu bisa namanya menjatuhkan produk lain. Penempatan iklan juga harus sesuai. Iklan kita buat anak-anak, maka anak-anak biasanya nonton TV di jam 8 pagi hari Minggu misalnya. Itu iklannya cocoknya buat anak-anak. Iklan rokok itu nggak boleh di jam 8 pagi. Sudah ada aturannya, sudah ada tempatnya. Jam berapa? Put? Kalau rokok? Jam 11, jam 10 malam, betul. Jadi harus ada jam tayangnya. Karena harus orang dewasa yang lihat iklan rokok tersebut. Maka di jam 10 baru boleh ditayangkan iklan rokok. Jadi penempatan iklan itu harus sesuai. Tadi audiensnya juga sama. Tadi yang dibahas sama dia, ini iklannya Kiko Jumbo kan sebenarnya buat anak-anak ya. Tapi kok anak-anak mencari seperti itu sih? Gitu. Harus sesuai sama target audiensnya. Misalnya anak-anak pelan-pelan iklan tersebut cocok untuk anak-anak. Lalu penggunaan selebriti juga tokoh diatur sama etika pada Indonesia. Perbandingan dengan produk pesaing pun itu juga. Iklan harus jujur dan tidak boleh misalkan ini ada beberapa pausa yang tadi teman-teman bisa download etika pariwara Indonesia nya sudah saya taruh di materi perkuliahan kita di online. Dia ada di web kuliah di pertemuan 10 itu ada materinya juga ada etika pariwara yang teman-teman bisa download. Bisa dibaca ya. Nah salah satunya ini ada berapa nih saya paparkan di sini. Iklan harus di pausa 1, 2, 1. Iklan harus disajikan dengan bahasa yang mudah dipahami dan tidak menyesatkan khalayak. Iklan tidak boleh merendahkan produk pesaing. Nah yang tadi Kiko Jumbo, yang tadi dibahas sama dia, butir set tidak boleh menggunakan bahasa atau percakapan yang tidak pantas diucapkan oleh anak. Sebenarnya Kiko Jumbo ini melanggar pausa 1.29.4 butir set. Gitu ya, bisa nih dibawa kita komplain produknya. Iklan seperti advertorial, creative ads harus mencantumkan bahwa tayangan tersebut adalah iklan dan mencantumkan tanda sponsor, tanda tagar lalu sponsor. Teman-teman mungkin pernah lihat di kompas.com atau narasi dia mengangkat salah satu tokoh politik. Bukan berarti si Kompas pro ke tokoh politik tersebut, tapi sebenarnya itu hanya iklan aja karena biasanya dia ada tagar namanya sponsor. Oke, sampai sini ada pertanyaannya enggak? Kalau kalian lainnya kita lanjut ke kita coba yuk kita analisis, kita bahas beberapa iklan di sini buat teman-teman semua biar lebih paham sama etika pariwara Indonesia. Ini ada beberapa iklan di sini bisa dilihat. Pertama saya akan tayangin. Nah ya, tadi Kiko Jumbo udah, ternyata Kiko Jumbo ini melanggar bahwa anak-anak tidak boleh mengucapkan bahasa yang tidak sesuai diucapkan oleh si anak. Itu sudah diatur. Demikian gambaran singkat dari kegiatan saya sebagai pengajar di Universitas Nasional Program Studi Ilmu Komunikasi Konsentrasi Periklanan. Terima kasih.